Dan nanti kalau misalnya ketika sudah mulai berbuka ya, berbuka sudah makan dan minum dari subuh ke maghrib, nanti di depan meja aja makan sambil saya ngobrol terus ya. Saya waktunya soalnya ini pendek banget. Jadi waktu segini itu ini baru diperkenalkan pada batasan-batasan di mana kita membedakan dulu antara roh dengan aras. Bedakan, dan di sanalah kita akan mampu mulai perlahan-lahan bersaksi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apakah masih ada alasan Apakah masih ada alasan untuk kita tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib? Itunya. Ya silahkan aja. Nah, itu kan pilihan. Kuat. Jadi sebetulnya alasan kita untuk tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib itu alasannya kenapa? Secara jujur apa coba? Secara jujur apa? Ayo jawab dengan jujur. Secara jujur alasan kita tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib itu apa? Karena ajaran. Jujur ya, jujur. Doktrin. Ikut-ikutan agama. Karena diajarkannya. Sudah segala macam ya. Karena Allah memakmur. Kalau diajarkan. Yang saya dengar mah nggak ada karena Allah. Tapi ngaku-ngaku, lillahi ta'ala. Nawaitu sumaburi Romdullah hadis salati lillahi ta'ala. Waduh, Allah. Apakah itu yang namanya munafikun? Nah, terus karena surga, Iya. takut neraka, ingin pahala, atau sebetulnya ingin diketahui oleh mereka yang sebelah-sebelah kita? Motivasinya apa sih secara jujur ya? Ini secara jujur. Makanya saya balik nanya. Secara jujurnya bagaimana? Seperti tadi, apakah masih worth it gitu? Kita menahan lapar dan haus dari subuh ke maghrib, makanya jawab secara jujur. Motivasi kita apa? Kalau misalnya motivasi kita itu adalah untuk hal-hal yang justru merugikan kita, untuk apa diterusin lagi? Badan jadi rusak, lambung jadi luka, kena gastrointestinal, ketika gasnya itu naik ke jantung, tiba-tiba ada yang namanya angin duduk yang dianggap serangan jantung, lapuk kayak mawar. Jantungnya masih baik, tiba-tiba diserang oleh yang namanya gas dari lambung, tiba-tiba berdegupnya itu jadi kencang, gagal jantung. Makanya tolong secara jujur, motivasi yang sebenarnya itu apa? Coba munculkan ini di dalam diri kita, ini nih. Ikhlas gak kita pada diri kita sendiri? Ikhlas gak kita pada diri kita sendiri? Ridho gak kita pada diri kita sendiri? Ridho gak itu betul ukur bukan? Jujur dong, karena Sang Maha Mengetahui itu tahu persis motivasi yang sebenarnya. Karena Sang Maha Mengetahui itu ada di dalam diri kita. Jadi tahu persis. Kita nggak bohong itu tahu persis. Jadi sebelum kita melakukan ini ya, melakukan yang namanya tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib, coba jujur dulu. Benar itu PDKT? Motivasinya untuk apa? Dan sebagainya.
Kalau malah merusak, jangan. Tegas saja ini, merusak, jangan. Karena itu namanya menzolimi diri. Bisa jadi zat, suatu zat yang justru nanti akan merusak kepompong kita. Emang kita bakal nyampe ke sana? Waktunya ya, gimana kalau kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un, balik lagi, di recycle lagi, nol lagi, malam gitu. Jadi tidak ada cerita lanjutan. Yang namanya akhirat itu begini nih. Akhir itu kan finish ya. Ini batas akhir. Jeduk. Batas akhir ini jeduk. Akhir itu kan finish, selesai. Nah makanya mereka yang di akhirat itu yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, akhir, titik, nggak ada, hilang, musnah, lengit, stop. Nama juga akhirat, akhir perjalanan, finish. Jadi jangan bilang soal lanjutan, cerita lanjutan, nggak ada. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah tidak ada, stop. Nah, orang-orang yang mendapatkan lanjutan, ya, orang-orang yang mendapatkan lanjutan adalah mereka yang punya kepompong. Nanti kepompong itu akan diberi kiamat. Tahukah kiamat itu apa? Kiamat itu dilahirkan lagi atau dibangkitkan. Coba lihat kamusnya. Kiamat itu artinya dibangkitkan. Karena kita punya modal yang namanya kepompong ini, yang di dalamnya ada memori. Nah, kepompong itu butuh yang namanya perawatan. Perawatannya itu dari yang namanya warna, atau yang kita kenal dan bahasa kaum disebut pahala. Dan di mana itu energi-energi itu dari mana? Pertama, dari ilmu kita yang bermanfaat, dari keturunan-keturunan kita, bukannya keturunan kita ya, tapi siapapun yang kita didik dan kita perlakukan. Karena kita orang tua itu bisa saja anaknya itu biologis atau tidak. Misalnya sekarang ini anak-anak saya nih, karena ilmu saya bagikan, jadilah mereka anak-anak saya manggilnya mbak gitu ya. Yang manggil mbak itu jadi anak saya gitu loh. Nah, si anak-anak inilah yang nanti akan menyebarkan ilmu saya, sehingga itu menjadi poin-poin energi untuk memelihara si kepompong ini yang dari barzah ini atau di barz. Karena barz itu adalah dari bahasa Lemuria yang diadop ke seluruh dunia, dan kemudian yang dikenal dengan alam barzah. Nah, kalau misalnya setelah itu, nah barulah apa yang sudah kita sumbangkan pada masyarakat ini, misalnya kehidupan untuk saling memakmurkan, bisa kita punya yang namanya tempat yang dimanfaatkan oleh umum bersama-sama, kemudian dan bisa menghidupi mereka, itulah namanya jariah. Makanya benar, satu, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan jariah itu benar. Tapi dengan catatan memenuhi syarat kitanya. Jadi kepompong kita itu nanti akan dibangkitkan lagi, jadi manusia lagi dengan kemampuan yang di atas kemampuan yang sebelumnya, diberikan tempat yang baru. Makanya kenapa ada istilah surga itu bertingkat-tingkat ya. Nah, surga itu sebetulnya adalah suatu tempat kehidupan yang baru di mana kita di sana bertugas lagi sebagai fatera atau sang pemelihara. Hidup lagi kita menjadi dengan casing yang sama, tapi dengan akselerasi yang berbeda. Kemampuan kita misalnya sudah 20% di satu, karena kita akselerasinya cuma sampai segitu dari semua hasil dari kehidupan kita sekarang ini. Ada khusus namanya planet Moksa yang sekarang dikenal dengan yang Moksa itu ya. Itu tuh suatu planet yang namanya planet Moksa. Transit lagi dari sana, naik lagi sampai ke tingkatan Uruna atau Firdaus. Tertinggi kan Firdaus ya. Nah, di Firdaus itu kita bisa bikin apa saja. Kita bisa jadi aras-aras. Dari debu, dari salazoli dirubah gitu. Jadi apa? Karena kita memahami semuanya, paham, dan energinya cukup.
Itulah yang namanya Firdaus. Itu juga cobaan lagi, ujian lagi selanjutnya. Makanya dari tugas ke tugas ke tugas ke tugas, dan ada fisik. Karena merasakan enak dan segala macam itu kan fisik ya. Jangan mimpi soal 72 bidadari lah. Kalau begitu kasihan perempuan loh. Ada nggak cerita 72 bidadari? Kasihan. Kalau laki-laki dapat 72 bidadari, apakah perempuan dapat 72 bidadari? Nah, kalau sudah tingkatan seperti itu ya, tingkatan seperti itu di sana moral itu kan sudah tidak ada ya. So, sekarang 72 bidadari itu perlu dinikahi nggak? Enggak, di mana saja bebas sob. Nah, kita itu cita-citanya jadi tidak bermoral kan ya? Moral kan dibentuk di sini seperti apa, di sana mah kita jadi tidak bermoral. Terus di sini hamar dilarang, di sana masuknya dari hamar. Minum kita tepan mabuk nggak? Karena badannya sudah cukup, jadi aman kan ya? Jadi kita tuh pengennya apa? Lepas dari segala macam yang tidak enak-enak di sini, dari yang enak-enak. Moral dilepas di sana kan? Segala macam yang mabok diminum. Jadi surga di bayangan kita itu adalah di mana kita terbebas dari segala macam aturan-aturan begitu ya. Iya. Bukan itu sebetulnya. Bukan itu sebetulnya. Yang sebetulnya adalah kita kembali bertugas. Ada dibangkitkan lagi, ada kepompong. Kalau tidak ada kepompongnya, itulah akhirat. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena akhirat kan namanya akhir. Akhir maksud sudah finish, stop. Jadi si jasadnya itu dilebur lagi oleh Allah, kembali lagi kan, lebur lagi, terus aplikasi balik lagi kan pada yang bikinnya, dan terus ruhnya ya dia mah terus mengikuti alur lagi, karena tidak bisa dihancurkan itu, dan bukan urusan Allah itu kan, ruh itu bukan urusan Allah, itu urusan roh. Kuliruh, roh dikatakan bahwa roh itu adalah urusan roh, bukan urusan Allah. Makanya yang diutusnya itu Israel mencabut apa? Jiwa atau nyawa. Soal ruh itu urusan di Al-Isra 85 namanya. Nah itu orang-orang itu tidak jeli soal ini. Dan orang kalau ngomong soal ini dulu itu disumpah loh. Gak boleh nyebar dulu di luar. Dan kalau bisa, ini jangan dulu nyebar dulu di luar ya, untuk diri dulu aja. Untuk sendiri dulu, pahami pada diri. Jangan dulu nyebar di luar. Dalam liar atau lokasi itu, ari mana yang jago? Sadari untuk diri kita sendiri dulu saja. Untuk diri dulu. Bentar lagi kita makan dan minum. Yang menilai sekali lagi ya, adalah kami yang ada di kami lagi, yang tingkatan kami selanjutnya. Makanya kenapa Allah tuh selalu mengatakan kami ya, kami. Dan kadang-kadang membahasakan istilah roh misalnya. Dan biasanya kalau mengatakan istilahnya roh itu biasa dengan ku. Misalnya kita menciptakan jin dan manusia adalah untuk, karena manusia pertama itu siapa? Nah, sekarang udah mulai ya. Ingat, jangan mengatakan sesat pada diri sendiri. Di luar mah kita mungkin langsung diponis, tapi
Terus kita balas takbir. Nah inilah, tolong hati-hati, karena dalam diri kita itu lengkap dalam diri kita. Jadi pahami dengan pemahaman dan sedalam-dalamnya. Nah, jadi pilihan itu silahkan, tapi jujur dulu pada diri. Jujur, kita tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib itu motivasinya apa? Jujur. Kalau masih tidak jujur dan masih berbohong, terus membohongi diri sendiri, jangan cuma tuang. jangan buka sarapan ya. benar. Karena bagaimana kita bisa mencapai itu kalau pada diri sendiri aja sudah bohong gitu. Motivasi kita itu ternyata bukan yang namanya aras itu. Ketika guru yang betul-betul guru yang sebenarnya itu mengajarkan bagaimana dan sebagainya, kita malah lebih nurut pada mereka-mereka yang tidak memahami itu. Nurut pada lingkungan kita, pada mereka tidak paham, karena kita takut dibully. Mereka yang jujur, mereka itu tidak takut dibully. Ada saya begini, saya akan jelaskan ya kenapa saya begini. Saya akan jelaskan kenapa saya begini. Ayo diskusi, jangan berdebat. Kenapa orang lebih suka berdebat? Karena kemenangan itu enak. Kenapa orang suka marah? Karena kemarahan itu enak. Kenapa orang suka sedih? Karena kesedihan itu enak. Sok lihat orang seneng kan nonton film-film yang sedih? Iya. Karena sedih itu bisa dijual. Karena orang itu menikmati yang namanya sedih. Sedih, filmnya rame, gitu. Sedih atau rame? Ngeri, horornya asik itu film. Ketakutan juga bisa dijual. Makanya orang itu ditakut-takutin terus agar ketakutannya bisa dijual. Ketika orang sudah bisa menjual ketakutan, di sanalah pundi-pundi uang itu mengalir pada dia. Itu kan ya. Kenapa kamu tidak menyumbangkan hartamu, sedangkan nanti hartamu itu akan menjadi ular-ular di neraka? Sini, sumbangkan, nanti saya akan salurkan. Masa cuma segini? 1.000. Viral tadi semua. Kasihan, itu mana tuh di Aceh itu? Itu bisa dijual loh yang begitu-begitu. Dan ngancam gitu loh. Ngancam. Terus kita diberi yang namanya, nanti kalau kamu bisa datang ke satu tempat, kamu dosa-dosanya akan diampuni. Kalau begitu orang yang ada di tempat itu semuanya tidak berdosa dong, dan semua sudah pasti masuk surga. Coba janganlah jadi manusia yang ingkar akal. Ritual untuk dijual. Hati-hati. Janganlah jadi manusia-manusia yang ingkar akal. Karena dari sana itulah racun mulai ngasih bahan. Jam seberapa bukan? Sekarang jam 6 kurang berapa ya? 12. 17. Terus makan ini. Saya tidak nanya adzan maghrib ya, tapi waktu kompak berbuka bersama itu jam berapa? Sekarang boleh kan sekarang. Karena azan itu bukan panggilan buka puasa. Nomornya kampus deh. Garis tak catat di nomornya.
Dulu pas awal-awal ketika azan itu muncul, itu panggilan dari orang-orang agar berkumpul di satu tempat, lalu di sana mulailah seperti ini, berbicara dan berdiskusi untuk saling memakmurkan ketika awal itu ya. Tiba-tiba berubah, bergeser jadi ritual. Kenapa bisa seperti itu? Kita dulu ya, orang pintar ini. Coba bayangkan energi yang menghidupkan dalam tubuh kita yang berfluktuasi. Bayangkan saja energinya terus. Karena itu adalah denyutan. Di dalam tubuh kita itu ada yang semacam begini. Jadi itu mah terserahnya, boleh saja gitu. Kalau bisa pengen buka, pengen makan itu ya, itu mah hak masing-masing. Tapi tolong jujur. Sekali lagi tolong jujur. Janganlah kita membohongi diri kita sendiri. Jangan. Dan sekarang di dalam tubuh kita itu yang seperti ini yang terus berkesinambungan. Terus dia menggerakkan jantung, bervibrasi. Tolong nanti bayangkan dan saksikan. Jadi rahasia bersaksi itu adalah ya kita mengkaji diri. Kita tidak akan mengenal sang Allah, kita tidak akan mengenal sang Ruh kalau kita belum mengenal diri kita sendiri. Dia tidak makan dari subuh ke maghrib aja ngebohong, membohongi dirinya. Motivasinya itu bukan dari sang pembuat atau sang aras, motivasinya mah biar dilihat oleh orang-orang. Kelihatan kita tidak makan dan minum dari subuh ke maghrib. Itu tidak ada atau lagi? Jika kenal. Nah, mulailah dibuatlah replika-replika dirinya berupa ini. Mulai dibuat replika-replika. Bayangkan dulu ini dalam diri. Dan diri kita itu ada unsur ruh atau unsur ruh yang sebetulnya menghidupkan semesta. Sesuatu yang selalu berfluktuasi dan kemudian ditangkap oleh jasad kita. Ditangkap oleh jasad, lalu mulailah jasad kita menjadi hidup. Tapi tidak akan pernah bisa hidup kalau tidak ada aplikasi dari Sang Aras atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, silakan ngambil dulu saja, nanti tolong bawa ke depan meja.